Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Khairul Amri, Renita Sianturi, Mutiara Madani, dan Sri Indrayuni. Kali ini kami akan membahas tentang kajian dalam membuat balance scorecard. Baiklah, langsung saja kita mulai. Apa itu balance scorecard? Balance scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam serangkaian tujuan, kinerja yang pada gilirannya diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi tersebut terpenuhi. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada sejarah balance scorecard. Penting untuk kita memahami konteks dan konsep di balik alat manajemen dan pemantauan yang dibuat oleh Profesor Robert S. Kaplan dan David Norton. Pada saat itu, ada persepsi bahwa metode benchmarking organisasi menjadi usang dan tidak memadai. Pada akhir studi profesor, mereka membutuhkan metode pengukuran kinerja perusahaan yang lebih tepat. Pada akhirnya, mereka mengembangkan sistem pendukung yang efisien untuk mengembalikan keputusan untuk membantu manajemen strategis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jelaskan mengenai fungsi dari balance scorecard. Yang pertama yaitu fungsinya memberi struktur pada strategi. Jadi balance scorecard ini membantu untuk para pemimpin organisasi dan memastikan bahwa semua area organisasi dicakup dengan cara yang mudah dipahami. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mempermudah komunikasi strategi dalam bisnis. Jadi untuk merancang bisnis ini membantu menyampaikan rencana strategis dengan jelas sehingga alat bantu visual yang baik dan sederhana yang digunakan untuk menyelaraskan setiap departemen dan divisi dengan tujuan mencapai tujuan bisnis dengan tingkat yang tinggi. Fungsi yang ketiga yaitu menyelaraskan departemen dan divisi. Jadi jika diterapkan dengan benar, semua divisi dan departemen harus selaras dengan strategi yang sama dan balance scorecard ini memfasilitasi proses ini. Jadi dengan struktur yang dibuat bisa menghubungkan tujuan kritis antara tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat yaitu membantu karyawan melihat bagaimana tujuan individu mereka terkait dengan strategi organisasi. Sehingga dengan balance scorecard ini memungkinkan semua karyawan menghubungkan apa yang mereka lakukan untuk kemajuan tim dan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian fungsi yang kelima yaitu membuat strategi terus pada tracknya. Maksudnya di sini adalah organisasi membangun rencana strategis dan meletakkannya di rak atau tidak pernah ditinjau ulang. Jadi untuk pembuatan kerangka kerja balance scorecard ini didasarkan pada peninjauan strategi secara teratur dan hanya dapat melakukan jika strategi yang diatur itu benar. Selanjutnya yaitu perspektif dalam balance scorecard. Dalam balance scorecard ini ada yang pertama perspektif keuangan. Dalam perspektif keuangan ini menjelaskan tentang tujuan keuangan dan meraih keuntungan secara berkelanjutan. Di sini untuk pendapatan dan laba dicantumkan dijelaskan sebagian besar di dalam perspektif ini. Jadi tujuan keuangan yang termasuk di dalam perspektif keuangan ini yaitu tentang penghematan biaya dan efisiensi, margin laba, dan sumber pendapatan lain. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Renita Sianturi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu mengenai perspektif pelanggan. Perspektif ini berfokus pada tujuan kinerja yang terkait dengan pelanggan dan pasar. Dengan kata lain, jika Anda ingin mencapai tujuan keuangan Anda, apa yang sebenarnya Anda butuhkan untuk pelanggan dan pasar Anda? Contoh yang termasuk dalam perspektif ini seperti yang pertama, layanan dan kepuasan pelanggan atau meningkatkan Net Promoter Score atau mengurangi time pusat panggilan. Yang kedua, pangsa pasar atau
pangsa pasar yang berkembang di segmen atau negara tertentu. Yang ketiga, kesadaran merek, misalnya meningkatkan interaksi di media sosial. Yang kedua, mengenai perspektif proses internal. Proses apa yang perlu Anda lakukan untuk mencapai tujuan terkait pelanggan dan keuangan? Itulah pertanyaan yang ingin dijawab di perspektif ini. Di sini kita akan menetapkan tujuan dan sasaran operasional internal, atau dengan kata lain, apa yang perlu dimiliki bisnis dan apa yang perlu dilakukan bisnis dengan baik untuk mendorong kinerja. Contoh tujuan proses internal mungkin termasuk yang pertama, perbaikan proses, misalnya mempersingkat proses persetujuan internal. Yang kedua, optimalisasi kualitas seperti mengurangi limbah produksi. Yang ketiga, pemanfaatan kapasitas atau menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Amri. Saya akan coba melanjutkan presentasinya. Kemudian ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini membahas tentang sisi proses konkret dari berbagai hal, karena mencakup spektrum yang begitu luas. Perspektif ini sering dipecahkan menjadi komponen berikut. Yang pertama ada modal manusia, keterampilan, bakat, pengetahuan, misalnya penilaian keterampilan, skor manajemen kinerja, efektivitas pelatihan. Yang kedua ada modal informasi, database, sistem informasi, jaringan dan infrastruktur teknologi seperti sistem keselamatan, sistem perlindungan data, investasi infrastruktur. Yang ketiga ada modal organisasi, budaya, kepemimpinan, penyelarasan karyawan, kerja tim, dan manajemen pengetahuan. Misalnya keterlibatan staf, skor promotor bersih karyawan, audit budaya perusahaan. Kemudian ada contoh balance sheet scorecard pada bisnis. Proses balance sheet scorecard pada bisnis di suatu perusahaan meliputi beberapa langkah. Yang pertama ada tetapkan visi masa depan yang jelas. Yang kedua, tentukan tujuan strategis. Yang ketiga, tentukan faktor penentu keberhasilan. Yang keempat, pilih indikator untuk mengukur dan memantau kinerja. Yang kelima, tetapkan tujuan, rencana, tindakan, dan inisiatif. Maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada mau bertanya, dipersilakan. Jika kami ada salah, kami mohon maaf karena kami masih dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.